Dan yang gue suka adalah cara dia narik garisnya. Teman-teman bisa lihat ya, begitu masuk ke dalam sini, itu tuh kita langsung lurus ke sana, dan sedangkan di sebelah sini adalah untuk jadi tangga. Ngebikin kita jadi punya satu ruangan yang benar-benar bersih dan bentuknya kotak dan enak banget untuk di layout. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Grand Wisata Bekasi. Kalau teman-teman kemarin udah pernah lihat video kita yang di rumah ini, di Z Living, sekarang kita mau nge-review yang luxury. Jadi kalau teman-teman tahu, Grand Wisata ini adalah buatan dari Sinarmas Land. Jadi ya kalau udah buatan Sinarmas Land pasti bentuknya, posisinya, lokasinya semua pasti top. Nah ini yang mau kita review hari ini. Yuk sekarang kita bahas rumahnya dari fasad bangunannya. Ini fasad bangunannya menjadi menarik karena ada permainan maju mundur dari mukanya. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi ini di sebelah kanan sama di sebelah kiri ini itu ada permainan mundurnya teman-teman. Nah permainan mundurnya itu dia gunain conwood, cuman di finishingnya cukup 2-3 lapis supaya dapetin warnanya itu nggak bener-bener gelap. Jadi dapatlah satu karakter coklat muda yang menarik seperti ini. Nah permainan maju mundur itu akan lebih bagus lagi kalau atapnya itu juga dimainin. Contohnya seperti di rumah ini. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sama di sebelah kiri itu ada dak-dakan ya teman-teman. Coba bayangin deh, kalau misalnya atapnya ini langsung ke kanan, langsung ke kiri, pasti bentuknya nggak akan semenarik ini. Nomor 2, fungsinya adalah dengan ada dak-dakan seperti itu, kita masih bisa buat nyembunyiin kompresor-kompresor AC nih teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, ini atapnya itu dia gunain model pelana, jadi udah nggak usah khawatir lagi, ini adalah model yang paling bagus untuk iklim cuaca yang ada di Indonesia, yaitu tropis. Tapi ada yang menarik. Di bagian atapnya itu teman-teman ini ada atap pelananya begini. Karena rumah ini panjang disambung lagi sama pelana yang begini. Jadi kalau kita punya satu lahan yang panjang seperti rumah ini, kita bisa gunain model atap seperti itu. Nah jangan lupa ya kalau kita udah pakai atap yang sebelah kanannya ini itu dijadiin dak, sebelah kiri dijadiin dak, jangan lupa pakai nok samping seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada air, itu dia nggak bisa masuk ke daerah di bawah atap. Yang ngebikin rumah kita nanti akan cepet bocor. Turun sedikit dari atapnya, ada permainan profil sedikit. Profil itu berfungsi satu, untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih manis lagi. Dan nomor 2, ngebikin ada satu garis horizontal yang ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar lagi. Nah, rumah yang lebar itu akan lebih perfect lagi kalau kelihatan juga tinggi teman-teman. Makanya si conwoodnya ini ditaruh vertikal ke atas seperti itu. Nah supaya lebih menarik lagi teman-teman bisa lihat ya. Jadi rumah ini tuh nggunain kaca sudut nih teman-teman. Model kaca sudut seperti itu ngebikin konstruksi kita sebenarnya lebih boros daripada kita bikin jendela yang model biasa aja. Tapi ya hasilnya itu ya teman-teman bisa lihat nih. Dari antara jendela ini sama jendela sudut itu seperti nggak ada garis lagi tembok yang menghalangi fasadnya. Ini sebenarnya adalah satu kanopi yang lagi ngetren banget teman-teman. Ini kita gunain juga di banyak rumah yang lagi kita buat sekarang. Kita sebenarnya nyontek dari Grand Wisata ini. Jadi ini adalah hollow 5x10 teman-teman. Habis itu di bagian sininya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia gunain 5x10 juga, baru di atasnya ada 4x4. Nah fungsinya apa? Nomor 1 ngebikin si carportnya itu nggak melengkung. Habis itu nomor 2 ngebikin dari depan itu dia kelihatan lebih megah lagi. Nah, habis itu yang ngebikin tren itu adalah ininya nih. Ini adalah gunain alderon, teman-teman. Di bagian sininya itu adalah tempat keluar airnya. Cuman kan kalau alderon diekspos dari depan kan kelihatannya jelek, teman-teman. Makanya ditutupin lagi sama besi hollow di bagian depannya ini. Menarik ya jadinya ya. Jadi kalau dari depan itu kita ngelihatnya bener-bener cuman satu garis besi hollow aja. Di sini pakai downlight outbow. Cukup rapi juga, cara nyembunyiinnya adalah di sini dikasih ducting teman-teman. Jadi tempat naruh kabelnya itu ditaruh di belakang. Jadi kalau dari depan itu dia nggak bisa kelihatan ada kabel-kabelnya. Habis itu dirapiin lagi gunain ducting seperti itu. Oke,
Ada yang unik di sini, ini pakai keramik 60x60. Cuman inilah kelebihannya dari homogeneous style. Kalau teman-teman tahu, bedanya homogeneous style sama ubin biasa. Homogeneous style itu dia dari begini langsung patah begini. Nggak ada ngeround seperti ini atau bevelnya. Karena homogeneous style benar-benar langsung patah seperti ini, ngebikin kalau dia dibikin nut begini, itu benar-benar bisa hampir nggak ada nutnya. Jadi benar-benar hamparan aja gitu. Benar-benar clean kelihatannya. Tapi kalau misalnya kita ada bevelnya, itu ngebikin kita harus punya nut kurang lebih 3-5 mili. Tapi kalau misal homogeneous style itu mau dibikin model seperti ini, jadinya juga bagus teman-teman. Dibikin nut seperti ini besar, jadinya ketika kita ngeliat di sini detail itu benar-benar patah ke sini. Bayangin kalau ini ada roundnya atau bevelnya, nggak akan jadi semenarik ini dibikin nut sebesar ini. Nah, kalau untuk bagian depannya ini, fasad di depannya ini tuh unik juga teman-teman. Jadi gunain kaca-kaca mati. Bisa dibilang rumah ini itu nanti harus full AC karena nggak ada kaca hidup di depannya. Dikasih diantaranya tali air. Dan lihat ya tali air di sini, itu dikasih aluminium lagi. Jadi ngebikin tali air kita tuh bener-bener perfect banget, rata banget dari atas sampai ke bawah. Sebenarnya ngakalin kayak gini bagus bro. Ini supaya kelihatan lebar. Supaya pakai aluminium kayak gini. Karena ngebayangin deh, kalau tukang di lapangan nggak pakai aluminium, ya kan? Mereka pakai triplek bekas tuh kadang-kadang. Akhirnya tuh dari atas sampai bawah tuh nggak akan benar-benar perfect bread gini. Suka melihat-lihat dikit. Kalau ini rapi ya? Ini rapi karena udah dikasih aluminium di dalamnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu mau masuk dalam rumahnya ini masih ada teras teman-teman. Cuman teras ini dikosongin aja. Tapi bayangin deh kalau misalnya kita taruh kursi di sini, taruh meja di sini, habis itu taruh kursi lagi di sini, masih bisa dipakai untuk nongkrong atau nerima tamu yang nggak perlu masuk ke dalam rumah. Kemarin gue pernah ngomong bro, Pak RT nggak boleh masuk rumah. Padahal nggak gitu juga ya. Jadi Pak RT aja kan sebenarnya sulit. Bukan sulit bro. Butuh panggilan hati yang luar biasa, bener nggak? Apalagi begitu lo udah sekali lo ngerasa terpanggil, kayak itu jabatan seumur hidup bro. Nggak ada lagi yang mau gantiin, bener nggak? Jadi Pak RT harus masuk ke dalam. Mungkin yang di sini adalah apa ya tamu yang nggak perlu masuk ke dalamnya? Satpam. Mungkin Pak Sapam atau mungkin terjadi salah lah. Ya pokoknya tamu yang nggak masuk ke dalam lah ada di sini. Kalau masih pengen ditambahin lagi, sebenarnya di sebelah sini masih bisa dikasih satu tempat untuk naruh rak sepatu. Kenapa gue yakin bisa taruh rak sepatu di sini? Karena ini buatannya Sinar Masland bro. Jadi udah pasti keamanannya bagus. Bener nggak? Rumah ini udah smart lock teman-teman dari Hyundai Telekom. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Impresi pertamanya bener-bener luas. Ini rumah zaman sekarang teman-teman. Rumah zaman sekarang itu nggak banyak sekat-sekat. Jadi ini bener-bener open space. Dan ini enak banget sih. Dan yang gue suka adalah cara dia narik garisnya. Teman-teman bisa lihat ya. Begitu masuk ke dalam sini, itu tuh kita langsung lurus ke sana. Dan sedangkan di sebelah sini adalah untuk jadi tangga. Cuman ini bener-bener ngepas di garis ini nih. Ngebikin kita jadi punya satu ruangan yang benar-benar bersih dan bentuknya kotak dan enak banget untuk di layout. Di sini dikasih partisi, di sini pakai brown mirror, abis itu pakai cutting seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayak gini bisa cari pola-pola di Pinterest atau pola-pola di Shutterstock di mana-mana. Habis itu teman-teman bisa kasih ke desainer interior untuk minta dibikinin pola sesuai keinginan teman-teman. Atau kalau benar-benar mau custom pun juga sebenarnya bisa. Jadi bisa kerjasama sama teman-teman yang desain grafis untuk bikin pola. Habis itu di cutting jadilah spesial banget untuk teman-teman. Nah, di bagian bawahnya sini dimanfaatin jadi meja TV. Udah ramah anak karena di bagian sininya itu dia ngeround.
modelnya cok biasa aja. Habis itu yang menarik adalah bagian bawahnya. Ini dia gunain besi 2x2. Dan dibentuk begini ya, unik ya. Nah, jadi kalau teman-teman main bikin satu meja TV yang bentuknya unik, bisa dicontek model seperti ini. Dia pengen kelihatannya itu kan lux, karena ini kan adalah rumah tipe luxury. Kalau kita pengen tampilan rumah kita lux itu ya mesti ada kayak gini-gini ya teman-teman. Dicat warna-warna emas, dipadu padan juga sama warna-warna emas kayak gini. Habis itu jangan lupa kalau kita mau pakai cermin yang fungsinya juga untuk ngeluasin ruangan, kita bisa pakai model cerminnya itu yang brown mirror. Jadi brown mirror ketemu warna emas, ketemu sama ini yang juga agak ngecoklat seperti ini, itu benar-benar ngebikin rumah kita kelihatan mewah. Nah, habis itu ya udah, sisa-sisanya dicampur-campurin deh yang ada elemen emas seperti ini buat vasnya, buat kayak gini-gini nih. Hiasan-hiasan juga tetap ada elemen emasnya. Oke, kita menuju ke sini. Jadi rumah ini bagian sininya itu adalah ruang keluarga, dan yang serunya di belakangnya ini tuh adalah kolam renang, teman-teman. Tapi ini optional ya. Ini cuman untuk ngebikin teman-teman ngebayangin kalau masih ada space di rumah ini yang bisa dijadiin kolam renang yang ukurannya cukup enak. Nggak maksa. Dalam artian kita emang bener-bener bisa gunain untuk berenang beneran lah. Maksudnya kadang-kadang ada yang punya petakan cuman segini, itu bener-bener dipaksain jadi kolam renang. Tapi kalau ini menurut gue untuk berenang-berenang olahraga sedikit masih oke. Untuk anak-anak akan happy banget. Yuk kita kesini. Begitu masuk itu tadi dari pintu di sini itu langsung ketemu sama satu kamar mandi. Ini enak banget sih. Jadi kalau kita punya tamu lagi nongkrong-nongkrong di sini, itu emang udah ada kamar mandinya di bagian depan. Oke, kamar mandinya ini menarik teman-teman. Ini gunain keramik 60x60. Habis itu di sini dia dindingnya juga pakai 60x60. Kalau teman-teman tahu kan kita sering banget ngomongin jamur air di dalam kamar mandi. Ini adalah salah satu jenis keramik yang warnanya menurut gue paling abu-abu yang bisa dipakai teman-teman. Tapi kalau lebih abu-abu dari ini lagi, itu hasilnya akan ngebikin ada bercak-bercak jamur air. Jadi ini adalah rekomendasi kita. Kalau misalnya teman-teman kepengen punya satu lantai kamar mandi yang nggak putih-putih banget, tapi tetap aman sama jamur air. Kalau gue pribadi, bro, gue sampai bawahnya juga gue akan milih yang warna kayak gini. Warnanya sama. Oh ini. Warnanya kayak gini. Karena ini bener-bener aman. Karena ini bener-bener apa ya, putih kan. Jadi bener-bener nggak akan ngebikin jamur air itu kelihatan. Sayang loh, karena kamar mandi itu adalah salah satu elemen yang paling mahal dalam ngebikin rumah. Oke, kalau untuk wastafelnya dia gunain American Standard. Habis itu untuk klosetnya juga American Standard. Dan untuk showernya juga gunain American Standard. Cuman sayang belum dikasih yang model panas dingin. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi ternyata kamar mandi ini tuh connecting teman-teman. Nah, banyak yang nanya juga kenapa sih di rumah contoh itu nggak ada pintunya. Nomor satu, supaya kita gampang masuk-masuknya. Nggak perlu buka-buka pintu. Nomor dua ya biar AC-nya dinyalain semua. Satu rumah ini berasa full AC buat kenyamanan teman-teman kalau lagi ngeliat di rumah contoh. Kita masuk dari mana nih? Ada connectingnya ya? Ada connecting ya? Oke, kita masuk dari connecting ya. Ini adalah kamar di lantai bawah. Kamar di lantai bawah ini sekarang di rumah ini difungsiin untuk jadi satu ruang nonton. Ini sebenarnya bisa jadi kamar tamu juga. Jadi kalau misalnya kita jadiin kamar tamu kan, orang tua kita atau om kita atau siapapun saudara-saudara kita yang udah senior nggak perlu naik-naik ke atas, jadi dia bisa tinggal atau bisa nginep di bawah sini. Dan enaknya kan udah ada kamar mandi connecting seperti ini. Dari awal gue udah ngeliat ini keren banget. Tapi yang seru adalah begini, untuk ngebikin satu pajangan yang unik seperti ini, yang ada bolongan-bolongan seperti ini, itu butuh tebel hampir 30 cm nih. Jadi ini sebenarnya ngebuang space 30 cm untuk ngedapetin tampilan seperti ini. Tapi itu dia, hasilnya bener-bener oke banget. Dan menghemat ukuran TV. Bener nggak? Kenapa gitu? Karena dia jadi maju, TV-nya jadi kecilan aja cukup. Ya kan? Karena sofa maju. Karena sofanya maju ke sini. Dan yang kerennya, bayangin deh kalau kita sekarang lagi nonton TV di sini kolam renangnya nyala, abis itu si pipeless filternya itu dinyalain dengan gelombang yang lebih besar, malam-malam akan seru banget nih di sini. Enak banget kita nonton sambil ada air yang bergerak di sebelah kita. Oke, kalau di bagian depannya ini menarik sih. Jadi ini dibikin melengkung begini.
Bener sih, jadi ini cocok banget untuk warga senior yang pengen nginep di rumah kita, makanya dibikinin begini. Supaya kalau misalnya mereka keluar dari kamar mandi itu mereka nggak kepentok sesuatu yang tajam di sini. Habis itu dimanfaatin di sini jadi tempat untuk naruh TV. Sayang ya, mestinya di sini tuh dikasih tempat-tempat untuk naruh-naruh barang. Karena walaupun ini rumah ukurannya besar, tapi tetap compact kan, jadi perlu banget banyak penyimpanan supaya rumah kita kelihatan selalu rapi. Tapi itu dia yang di-highlight di sini teman-teman. Kalau kita mau bikin tampilan rumah mewah itu dari apa yang kita pelajarin, kita muter-muter developer-developer rumah-rumah di Jabodetabek ini, itu adalah pemilihan warna teman-teman. Jadi ini pakai coklat. Ini sering banget kalau rumahnya emang konsepnya mewah, mereka akan selalu pakai ini coklat, dikasih emas di sini. Ada HPL yang motifnya stone atau marmer seperti ini. Habis itu dipadu padan sama LED. Itu adalah hukum wajib kayaknya kalau misalnya kita mau bikin satu rumah yang tampilannya mewah. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi begitu keluar, bayangin deh, enak banget ya. Di sini dikotakin gitu, penuh sama jendela-jendela bukaan besar seperti ini. Bukan jendela bro, pintu-pintu bukaan seperti ini. Jadi ketika ini dibuka tuh bener-bener, ini seru sih. Bayangin gak sih kalau kita punya anak ya, anak-anak kecil gitu pada ngumpul gitu di rumah kita, teman-temannya datang, habis itu dibuka begini, habis itu mereka bisa lompat-lompat. Bahkan kalau seru banget mungkin lompatnya di atas sofa kali. Dan satu yang mesti di-highlight teman-teman, kalau kita mau bikin satu kolam renang itu harus dipikirin sampai ke sininya nih. Jadi batu alamnya itu udah dipapas, jadi ngebikin ini tuh bener-bener halus. Nggak ngebahayain anak-anak ketika lagi berenang di kolam renang ini. Ini kalau rumah gue nggak pernah pakai baju nih man. Hah? Ngapain sih nggak pakai baju gitu? Berenang terus. Ini Bekasi dingin lagi. Kamu masuk angin. Nah teman-teman, kalau kita mau bikin furniture untuk rumah-rumah yang mewah, itu biasanya kita akan gunain marmer seperti ini. Habis itu di bagian bawahnya itu dikasih warna emas seperti ini nih buat kakinya. Cuman kalau misalnya cuman marmer habis itu dikasih kaki yang emas seperti ini, nggak akan menarik teman-teman. Bentuknya juga mesti unik. Nah bentuknya tuh bisa kayak gini nih. Ini kan segitiga. Habis itu di bevel di sininya. Hasilnya di sininya tipis, tapi sebenarnya meja ini tebel nih. Sama juga seperti ini. Andaikan kita tetap bikin bentuknya bulat sederhana seperti ini, tapi bikinlah kakinya yang unik seperti ini. Karena kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatan mewah itu nggak boleh terlalu sederhana. Walaupun kita sekarang konsepnya tetap minimalis, tapi tetaplah agak sedikit ribet. Nggak boleh bener-bener terlalu simple. Dan jangan lupa di atasnya ini, kalau kita mau bikin rumah yang kelihatannya mewah, harus ada permainan lightingnya. Jadi dia dibikin drop ceiling seperti ini, habis itu dikasih lampu LED. Habis itu di bagian sininya juga dikasih LED nih teman-teman. Nggak boleh plafonnya itu benar-benar cuma flat aja, akhirnya nggak dapet nuansa mewahnya. Dan jangan lupa pilihlah lampu seperti ini nih. Lampunya benar-benar mengotak juga, bagus dan unik. Bayangin deh kalau lampunya ini modelnya minimalis begitu doang, nggak akan ngebikin rumah ini kelihatan mewah. Dan pemilihan garpu dan sendoknya semuanya ada elemen emasnya. Ini teman-teman bisa lihat deh. Begitu elemen-elemen emas ini tuh kena sama lampu, bener-bener makin kelihatan mewahnya. Bayangin, sampai di piringnya aja, di ujungnya itu ada emasnya. Ada emasnya. Jadi ini bener-bener ya kalau mau bikin rumah mewah ya harus kayak gini sih. Tapi lu yakin mah tiap hari lu makan begini mah? Apa? Yakin? Ya kalau emang lu pengen dari awal mewah ya lu mesti konsisten mewah, bener nggak? Iya dong, ya kan? Jadi harus di set seperti ini ya? Harus di set seperti ini, harus dicuci sebersih mungkin karena konsisten sesuai sama gaya rumahnya, bener nggak? Iya kan? Nah teman-teman, ini adalah bagian ruang tamunya. Nah kembali lagi ya, kalau kita mau bikin rumah mewah itu, kalau kita mau bikin satu meja makan itu bisa dicontek nih. Ya ini gunain marmer teman-teman. Habis itu jangan lupa marmernya jangan sederhana aja,
lebih bagus dibikin kayak gini. Jadi ini tipis, abis itu dimiringin gini, dicowok miring begini. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatannya bener-bener tipis gitu, mewah. Abis itu dipadu padanlah pakai warna emas seperti ini. Ini adalah satu contoh untuk ngebikin satu meja makan yang mewah. Dan jangan lupa kalau kita mau mewah itu nggak boleh terlalu sederhana teman-teman. Jadi harus agak sedikit ribet. Nah seperti inilah. Jadi kakinya itu dibikin ada 2 gini. Kalau kita mau bikin satu doang, pasti kelihatannya nggak akan semewah ini. Nah di sebelah sini, nah ini juga warna wajib juga untuk rumah-rumah yang luxury. Ini warna apa ya? Coklat muda, tapi ada abu-abunya. Mocha ya? Mocha. Kayak gini nih. Ini sering banget digunain buat rumah-rumah yang mau kelihatan tampilannya itu mewah. Nah ini fungsinya untuk naruh dispenser. By the way, lu udah beliin dispenser belum buat bini lu? Belum manter. Kayak bentar lagi rusak sih kayaknya. Waktu kita ngomongin dispenser itu episode ke-25. Sekarang ini udah episode hampir ke 150 bro. Belum lu beliin Belum juga dibeli dispenser. Nunggu pindah rumah aja man. Astaga. Oke lah. Sekarang kita kesini, ini adalah dapur ya. Dapur model L begini teman-teman. Dan yang gue suka adalah marmer ya. Marmernya itu bener-bener disamain sampai ke backsplash-nya. Ini keren sih. Kelihatannya itu clean. Nggak banyak perintilan. Banyak yang misalnya teman-teman ya bikin di sini itu pakai marmer, di sininya pakai motif subway mungkin atau keramik mozaik. Mungkin bisa bagus-bagus saja, tapi kalau pengen tampilannya clean, ya kita samain marmernya di bawah sini sama backsplash-nya. Balik lagi ke sini, ini masih pakai yang sama teman-teman. Ini pakai mocha juga warna HPL-nya. Dan ini adalah HPL solid. Mungkin bisa jadi satu inspirasi juga buat teman-teman kalau mau bikin satu dapur yang pengen harganya lebih murah karena Duko itu mahal, bisa pakai HPL yang glossy seperti ini. Habis itu pilihlah warna yang mocha gini. Tapi kalau misalnya pakai yang warna putih, biasanya kalau kita bikin itu nggak akan kelihatan serapih kalau kita pakai warna mocha seperti ini. Nah, kalau di bagian bawahnya, ini model HPL itu yang fabric teman-teman. Habis itu dipadu padan sama edgingnya yang warna abu-abu solid. Dan bagian bawahnya unik. Untuk plin dari dapur ini dipilih warna hitam. Satu, kelihatannya menarik ya. Dari sini benar-benar hitam gelap, makin lama makin terang, makin lama makin terang gitu. Cuman yang bagusnya dengan pemilihan warna hitam seperti ini ngebikin kalau kita lagi ngepel itu nggak akan cepet kotor. Oke, sekarang kita menuju ke belakang. Jadi belakang ini ada pintu geser teman-teman. Dan ada satu teras yang cukup luas nih. Bisa dilihat di sini, ini adalah tempat untuk naruh mesin cuci. Dan di sini masih bisa untuk setrika-setrika atau apapun. Di sini benar-benar cukup lebar teman-teman. Dan ini adalah kamar tidur asisten rumah tangganya yang sudah lengkap dengan kamar mandi di dalam. Wah, menarik nih. Kamar mandinya juga ukurannya luas dan udah pakai homogeneous style. Jarang loh ada developer yang gunain homogeneous style untuk kamar mandinya. Cuman sayangnya ya kembali lagi di sini belum sampai ke atas. Ngakalinnya gimana sih? Sebenarnya bisa ngakalin juga sih kalau misalnya kita sekarang nggak mau sampai atas kayak gini, buat ngurangin budget, di sininya bisa pakai cat minyak. Jadi nggak akan cepet kotor dan ngebikin cepet untuk ngeletek-ngeletek karena lembab. Tapi mendingan nggak usah lah, tambahin aja sedikit, paling tanggung 2 dus, ya kan? Jadilah kamar mandi itu akan selalu awet. Kenapa sih gitu? Karena kamar mandi asisten rumah tangga itu adalah salah satu kamar mandi yang paling nggak akan kita sering lihat sih, atau kita perhatiin. Jadi mendingan sekalian dibikin yang bagus, jadi dia nggak akan ada kerusakan-kerusakan. Dan kadang-kadang kalau misalnya asisten rumah tangga kita takut untuk ngomong kalau ada yang rusak-rusak, tahu-tahu begitu kita masuk udah rusak gitu. Jadi mendingan emang dari awal udah dibikin yang lebih bagus. Nah, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya dan dari sini aja udah ada jendelanya, teman-teman. Bisa dibayangin ya. Kalau kita buka di sini jendelanya, lorong di
Tangga ini akan selalu terlihat terang tanpa perlu ada lampu di siang hari. Salah satu gorden yang paling gue favorit adalah yang model kayak gini nih, horizontal blind. Karena bisa diatur, bisa terang banget, bisa nggak terang. Kalau ini kacanya dibuka masih bisa jadi kayak nako, bisa ngarahin angin. Cuman kekurangannya apa? Kalau dibikin sampai bawah kayak gini, kita masih punya anak kecil, rontok sih. Patah udah pasti. Pasti patah. Cuman sebenarnya, tahu nggak? Andai kan ini patah satu, Ona itu nyediain untuk spare partnya. Jadi kita bisa ganti satu persatu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih, selama mau keluar uang terus. Ya. Ya, sekarang kita naik ke lantai berikutnya. Ini ada yang menarik teman-teman. Ini railingnya menarik juga loh. Jadi sebenarnya sederhana aja, pakai 2x2, di sini pakai 1x3. Habis itu di sini pasti 4x4, dikasihlah satu kayu untuk jadi handle railingnya. Handle ya namanya. Keren ya? Handrail. Handle begini. Handrail. Handrail ini kalau teman-teman lihat, ini dia gunain kayu yang finishingnya natural. Ini nggak favoritnya orang Indonesia sih, tapi kalau bule-bule seneng banget yang kayak gini nih, yang bener-bener unfinished, abis itu bahkan cacat-cacatnya kayak gini ditonjolin. Ini bener-bener kesukaannya orang bule, dan gue suka banget sih kayak gini. Kayak berasa tiba-tiba pas mau naik ke tangga ini ada di Bali, bener nggak? Lo kangen Bali kali, Man? Kangen Ya sih. udah besok kembali aja kan. Pengen sih bulan apa ya? Bulan Juni Bali kita. Bulan Juni ke Bali ya. Tapi udah aman belum sih? Aman. Aman selama kita semua tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Yuk kita naik. Cuma ada sayangnya bro, nggak ada plane-nya. Tuh nggak ada plane-nya. Plane-nya itu model yang kayak gini nih. Sebenarnya gue nggak terlalu suka sih model plane yang kayak gini dimasukin ke dalam, karena pada akhirnya akan kotor-kotor juga gitu. Apalagi ini dimasukin ke dalamnya itu dia pakai cat tembok juga ya, pasti kotor nih. Kalau mau dibikin model seperti ini, mungkin bisa dikasih list aluminium atau bisa dicat minyak. Jadi lebih gampang dibersihin dan nggak kelihatan kotor kayak gini nih. Tapi ini kan rumah contoh teman-teman. Ini yang kerennya dari Grand Wisata loh. Dia itu bikin rumah contoh ini tuh semuanya sebenarnya dari GRC. Karena ini rumah contoh ini pasti akan dihancurin lagi, tapi benar-benar kelihatan bukan dari rumah yang dibikin dari partisi seperti ini. Keren loh. Kenapa dihancurin? Banyak juga tuh yang nanya. Karena posisinya di depan. Posisinya depan banget, bukan di tempat yang sebenarnya. Tempat sebenarnya kan di belakang dari sini nih. Dan ini nanti ketika mereka nge-launching satu produk lagi, ini dihancurin, dia dibangun lagi di sini. Tapi ini layoutnya menarik loh. Begitu masuk ke sini langsung ketemu satu kamar mandi. Kamar mandinya simple aja sama kayak yang tadi, masih pakai material-material yang sama dan udah dilengkapin sama vanity. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini. Jadi ternyata rumah ini itu punya 4 kamar loh, teman-teman. Yuk kita masuk ke kamar yang pertama. Kamar yang pertama ini adalah kamar yang digunain untuk work from home, dan ini gue suka sih modelnya. Bener-bener clean, nggak banyak apa-apa di sini. Langsung ketemu sama satu rak buku, dan ini rak bukunya bagus sih modelnya. Duko dan ada gininya. Jadi ini tipis sama tipis gitu teman-teman. Jadi ini ada 3 triplek yang digabungin. Ada satu di dalam lagi, ada satu lagi untuk ngedapetin tampilan seperti ini. Ini dia gunain HPL fabric, dan di sininya dia gunain HPL motif kayu yang dipilih warnanya tua, jadi ngebikin rumah ini kelihatan benar-benar mewah banget. Dan lihat deh, kalau teman-teman lihat dari jauh, kalau teman-teman suka modelnya seperti ini, teman-teman bisa pause video ini, habis itu ambil polanya, karena ini di sini ada satu yang ketutup, ketutup. Pola bikin ininya bagus nih, menarik. Nah, di sebelahnya itu dikasih empuk-empuk teman-teman. Ini dari fabric, jadi enak banget untuk dipakai bersantai dengan atau tanpa bantal, karena masih empuk-empuk nih teman-teman. Dan ini gue suka banget sih sama mejanya. Mejanya ini modelnya itu ada lacinya, tapi dia lacinya itu benar-benar aman. Kalau kita begini kita nggak akan kejepit teman-teman, karena ada tambahan di sininya.
Habis itu dipilih HPL yang motifnya itu kulit abu-abu, dikasih gray mirror di sini, dikasih LED strip di sini. Dan sekali lagi nih, kalau teman-teman lihat dari sana, ini di atasnya itu enak deh. Besar, kecil, makin kecil, besar lagi. Dan ini enaknya kenapa? Ini kalau teman-teman lihat nih jarak dari sini, kalau kita mau bikin satu ambalan ya dari meja seperti ini, jaraknya itu kalau bisa disamain sama kita bikin backsplash buat dapur. Jadi 60 cm seperti ini teman-teman. Jadi ya nggak akan kena kepala kita. Dan jangan lupa kalau kita bikin di sininya itu 60 cm seperti ini, bikinlah di sininya 45 cm teman-teman. Jadi kalau kita lagi begini juga nggak akan kepentok-pentok. Masih enak untuk nguasain meja ini. Ini gue suka banget warna coklat tuanya dikombinasi sama grey, dikombinasi sama grey mirror, dikombinasi sama HPL grey. Bener-bener enak. Dan yang gue highlight di rumah ini, kamarnya itu ada jendela di semua kamar. Yuk sekarang kita ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Kembali lagi, karena ini rumah mewah, semua dipilih material-materialnya, sampai kursi-kursi juga yang ada gold-goldnya. Tapi karena ini kamar tidur anak, dipilihlah yang warnanya itu lebih ceria nih, coklat muda seperti ini HPL ya. Cuman sayangnya ini gini nih. Kalau kita pakai duduk dia akan mentok di kaki, sedangkan ininya dipilih yang tidak model bisa diturunin. Tapi itu gampang lah, tinggal ganti kursinya aja nanti. Tapi yang gue suka adalah cara layoutnya. Jadi ini begitu masuk, ketemu satu meja begini, langsung di L-in, di bagian sininya itu dikasih pintu geser untuk lemarinya. Bayangin kalau misalnya ini dibuka begini, pasti mentok-mentok kemana-mana. Ini udah bagus sih, enak banget. Dan ini udah pakai ribbon. Habis itu dikasih list aluminium yang motifnya gold. Bagian headboardnya ini juga dikasih yang empuk-empuk. Dan nggak lupa tetap dikasih list warna emas seperti ini. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Gimana kalau menurut teman-teman penampilan Kak Arga hari ini? Wih, gila. Apa? Celana gua habis, Man. Apa? Habis. Gak, lu kayak ini tuh, apa? Wajib militer Korea tuh. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya yang perempuan. Kenapa nih kamar tidur anak yang perempuan, bro? Karena ada connecting. Karena ada connecting ke kamar utama. kamar utama. Itu kalau punya anak perempuan harus jaga banget. Bener nggak? Iya, betul. Apalagi di kamar tidur ya. Mesti dekat sama kita pokoknya. Nah ini teman-teman, ini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Ini unik juga sih. Headboardnya itu di sampai atas dia. Dan bagian atasnya itu dikasih lampu teman-teman. Menarik loh. Ini permainan lampunya ngebikin kamar ini kelihatan lebih mewah lagi. Dan warna biru ini biru muda ya, agak kehijau-hijauan. Itu cocok banget dicampurin sama warna emas kayak gini. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, ini tuh dibikinnya, ditempelnya tuh pakai peniti nih. Nah, jadi kalau teman-teman kepengen bikin kayak gini buat di kamar tidur, bisa pakai headboard seperti ini yang empuk-empuk. Habis itu dikasih elemen-elemen emas kayak gini, tempelin pakai peniti. Tapi itu dia, ngaturnya itu mesti benar juga. Kalau enggak ya kelihatannya kurang bagus. Nah, ini menarik juga. Jadi kita di sini ada meja riasnya atau meja belajar. Kembali lagi dipilih yang warnanya ada emas-emasnya di bawah. Dan di atasnya ini kalau teman-teman pengen bikin satu ambalan yang unik, bisa dicontek seperti ini, pakai besi 2x2, habis itu dikasih ambalan seperti ini, dicat warna emas. Kenapa sih yang ini dibukanya begini, sedangkan yang di sana dibukanya geser? Karena di bagian sini itu benar-benar masih enak banget untuk berganti pakaian nih teman-teman. Nggak lupa, desainer interiornya juga nyiapin satu gray mirror dari bawah sampai atas gini, supaya kita bisa ngaca satu badan dengan enak. Oke, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Wow. Kamus. Iya, ini dari kamus kan ceritanya? Kamus. Enak juga ya, tinggal ngambil kamus, bikin tulisan-tulisan yang bagus kayak gini. Gantung jadi frame. Gantung jadi frame. Oke, menarik ya. Ide yang bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya. Menarik ya?
Ini karena ruangannya tuh panjang teman-teman. Jadi kita bikinin satu tempat untuk naruh TV-nya tuh begini. Jadi seakan-akan kita punya walk-in closet di sini. Menarik loh ini. Tapi jangan lupa ya, jarak ini mesti diukur. Jadi ketika kita ngebuka itu masih tetap enak. Kalau jarak ini udah diukur, bisa ngukur ininya nih. Jadi bisa. Nah kalau gini kan enak nih teman-teman. Masih ada sisanya. Jadi kita bisa mainin di sininya atau bisa mainin di jaraknya nih teman-teman. Jadi bisa bikin pintunya lebih kecil atau jaraknya dilebarin. Bagus ya nih. Iya, ini menariknya karena di sininya dikasih aluminium warna emas lagi. Bukan bronze itu kan? Dari tadi tuh sebenarnya ketukar-tukar bro, antara bronze sama emas. Cuma keemasan lah. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini bukaannya juga lucu ya. Jadi kalau teman-teman melihat rumah ini itu bisa dapat inspirasi macam-macam. Salah satu adalah handle untuk si lemarinya. Dan di ujung sini ada meja riasnya. Dan meja riasnya yang unik. Gue suka kacanya benar-benar tinggi banget. Jadi kalau kita ngeliat dari sini itu benar-benar dapat satu badan. Habis itu di kiri kanannya ini itu ada LED-nya nih teman-teman. Ngebikin ada ambience ketika kita lagi mau berias. Cuman mestinya di sini tuh modelnya yang kayak Krisdayanti itu bro. Lampu bulat begini karena ketika perempuan pengen berias, mereka benar-benar butuh lampu yang terang. Kalau ini kan gunanya buat ambience. Oke, sekarang kita lihat sini. Ini menarik sih, kalau buat wall panelnya itu teman-teman nggak semua harus melulu pakai APL, bisa juga pakai wallpaper seperti ini. Dikasih tali airnya benar-benar bagus banget karena dia gunain aluminium juga di sini. Habis itu jangan monoton, dikasih permainan garis-garis seperti ini. Ini dari Duco teman-teman. Dan pilihlah bedside table yang bentuknya juga agak unik karena ini konsepnya adalah luxe. Dan jangan lupa ini keren banget sih. Lampunya ini bener-bener unik nih. Kalau kita nggak gunain jasa interior designer, teman-teman harus bersabar untuk memilih barang-barang yang sesuai sama konsep rumah kita. Dan namanya juga kamar tidur utama, dia memiliki satu beranda. Dan beranda ini enak banget loh. Masih bisa ditaruh 2 kursi dan 1 meja untuk nongkrong. Dan terakhir di sini teman-teman. Nah, ini menarik ya. Jadi pintunya itu pintu model kamuflase nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan kanan sama kiri ini tuh kelihatannya benar-benar sama nih teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah pintu menuju ke kamar mandi. Wah, kamar mandinya gede banget nih ukurannya. 1, 2, 3, 2 meter lebih. Gue ngerti sih maksudnya. Jadi satu saat nih kalau teman-teman beli rumah ini, itu masih bisa buat jadi batap nih di sini nih. Ini enak banget, ukurannya benar-benar cukup luas. Dan semua kamar mandinya itu udah ada jendelanya seperti ini. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Z Living ini? Nomor satu adalah Sinar Ramasland, satu developer yang udah lama banget malang melintang di dunia properti Indonesia. Jadi ya nomor satu, pasti nggak akan ada yang terjadi gagal bangun. Nomor dua ya ini Sinar Ramasland teman-teman. Jadi udah pasti di daerah ini itu fasilitasnya luar biasa banget. Teman-teman nggak usah nanya lagi masalah ada sekolah yang dekat, ada rumah sakit, semua ada di sini. Dan yang keren dari Grand Wisata ini adalah 3 jalan keluar yang ada di kawasan ini. 3 jalan keluar dan jalan masuk maksudnya. Jadi ada North, ada West, ada East. Nah, yang menarik lagi dari Z Living ini ada 3 model rumah yang 3-tiganya menarik. Yang pertama lifestyle, habis itu yang kedua ada modern, dan yang ketiga yang lagi kita bahas ini tipe luxury. Nah, sekarang kita sampai ke acara paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Kalau teman-teman milih yang tipe modern, itu adalah tipe yang paling affordable. Dia mulai dari 1,6 miliar. Ini cocok banget untuk teman-teman yang baru mulai nyari rumah pertama atau memulai keluarga kecil nih. Kalau tipe yang berikutnya, itu yang lebih besar, itu ada tipe lifestyle. Dia harganya start dari 2,5 M. Tapi kalau teman-teman udah pengen satu rumah yang kamarnya banyak, nah teman-teman bisa pilih tipe luxury. Jadi dia ada 5 kamar teman-teman. Jadi bener-bener enak banget. Banyak hal yang teman-teman bisa lakuin dengan rumah yang punya kamar 5. Contohnya kalau misalnya teman-teman suka ngeband, teman-teman mungkin bisa bikin satu kamar itu jadi home studio.
Atau teman-teman suka ngelukis, mungkin bisa jadi satu tempat yang dipakai spesial studio lukis. Dan tipe luxury itu harganya start dari 2,9 M. Mungkin kedengarannya mahal, tapi di mana lagi harga segitu kita bisa dapat 5 kamar dengan kawasan yang dibikin oleh Sinarmas Land. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Grand Wisata Bekasi. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di bro. Iya. Grand Wisata Bekasi. Yoi. Nah, wow. Jadi dia dibikin drop shadow seperti ini. Dia dibikin drop. Armaninya simple aja, sama kayak yang tadi, masih pakai material-material yang sama. Yuk, sekarang kita kesini. Jadi rumah ini tuh punya 1, 2, 3, 4 kamar, cok. Banyak amat, Jo. Jadi seakan-akan